perkenalan sedikit untuk unit assembly supply pump gitu ya, komponen-komponen dan fungsinya. Mungkin bisa dibantu sama kawan saya juga gitu. Ini namanya apa dan fungsinya apa? Ini pertama ini ada PCV ya, atau apa Des? PCV sudah kita install ya, sudah kita pasang di sini dengan stud yang lama kita kan, kemudian kita pasang double nut ya. Kemudian kita tinggal install ke unitnya. Jadi critical point-nya apa? Critical point ini teman-teman. Di sini ada salah satu gigi yang ompong ya. Nanti ada pasangannya di sana aja. Oke, ini sudah saya install ya, supply pump ya. Sudah kita install itu. Kemudian ini tinggal bleeding, dan ini sudah karena waktunya sudah sore dan kita running. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi penonton Yudianto Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya bikin video vlog ya. Jadi supply pump HD785-7. Ini trouble-nya kemana Des? Patah mountingnya PCV assembly ini. Elemen assembly ini punya PCV ya. Jadi bautnya, ini baut studnya ini patah, dan kita sudah lakukan pencabutan dan kemudian kita ganti dengan baut bekas, dan kita coba install ya. Itu mungkin kita ada perkenalan sedikit untuk unit assembly supply pump gitu ya, komponen-komponen dan fungsinya. Mungkin bisa dibantu sama kawan saya juga gitu. Ini namanya apa dan fungsinya apa? Ini pertama ini ada PCV ya, atau apa Des? Pump control valve ya. Ada yang bilang pressure control valve juga. Tapi kalau misalkan di shop manual ada dua memang, ada pump control valve dan pressure control valve. Tugasnya untuk apa? Untuk ngatur, ini namanya pressure control valve, untuk ngatur pressure yang mau masuk ke common rail gitu ya, di barelnya common rail gitu ya, diatur secara langsung oleh engine controller ya. Jadi durasi dan buka tutupnya ya, durasi dan buka tutupnya si solenoid ini kan, solenoid ya tugasnya juga buka, nutup dan buka jalur yang menuju ke sini, ke delivery valve nih, yang keluar ke common rail. Ini ke common rail teman-teman gitu. Jadi jalur masuknya di sini teman-teman ya. Ini jalur masuk ya. Ini plunger ini piston ini digerakkan sama di sana. Nah, ada cam followernya di sana. Ini yang tugasnya untuk neken si piston atau plunger. Kemudian normalnya dia kebuka ya, normalnya si solenoid ini, solenoidnya PCV ini normalnya kebuka dan kehubung sama supply-nya. Supply-nya kan sini teman-teman. Jadi normalnya kalau misalkan kita tekan ya, ada oli yang ada di ada oli lagi. Ada fuel yang ada di dalam ruangannya ini. Kalau misalnya kita bisa buka ini. Ini kuncinya 42 atau 1 per berapa ya? 1 in 11/16, sorry. 1 in 11/16 atau 42 mili. Jadi kalau misalkan kita buka ya, jadi di sana ada semacam kayak stopper ya. Bentuknya kayak kancing-kancing seperti ini. Ya, kancing-kancing baju seperti ini. Nanti itu stoppernya si plungernya solenoid gitu ya. Normalnya ketika dia open ya, dia kembali lagi ke sisi fuel itu masuknya yang lewat sini ya. Jadi dari sini teman-teman ya, dari sini masuk, kemudian masuk nih, setelah digabung di paralel ya, masuk nih, ada jalurnya, jalur masuknya. Masuk ke sini, kemudian masuk ke atas gitu ya, masuk ke ruangan plunger, kemudian didorong sama ini. Kalau misalkan ini masih kebuka, normalnya kebuka, nggak ada voltase, nggak ada current yang menuju ke solenoid, ini nggak energize ya, kembali lagi gitu ya. Jadi dia gerak kosong aja. Kemudian kalau misalkan dia ditutup ya, ada current, ada ini energize. Kemudian yang tadinya terhubung sama jalur ini
didorong, kan tertutup ya, dia masuk ke sini. Ini eject valve, delivery valve namanya. Dorong masuk ke sini, kemudian masuk ke common rail gitu. Kemudian ada overflow ya. Overflow itu biasanya ada yang dipasang di sisi sebelah sini, ada dipasang di sisi sebelah sini gitu ya. Tapi sama, jalurnya sama teman-teman. Ini jalurnya untuk low pressure side ya. Jadi ada low pressure side, ada high pressure side. Ini jalurnya low pressure side. Ini yang membatasi overflow valve. Gitu. Tugasnya untuk apa, Des? Untuk membatasi pressure ya, membatasi pressure di sisi low pressure side gitu ya. Nah, low pressure side gitu. Kalau misalkan itu bermasalah biasanya ya, atau bocor, jadi kan cek valve ya, susah start karena apa? Harusnya di situ terjaga pressure low pressure side-nya, terjaga pressure, akhirnya pressure kurang lebih 3 sampai 5 kiloan ya. Pressure kecil lah 3 kilo kalau nggak salah. Itu drop, akhirnya ya sudah, yang supply si PCV tidak maksimum, akhirnya susah running dan bahkan low power gitu. Ini G sensor ya, atau backup speed sensor ya. Speed sensornya itu kan ada di NE di crankshaft. Ini kemudian ini G sensor, ini backup speed sensor yang nempel di supply pump. Ini ngebaca knocknya yang ada di sini, di supply pump gitu. Di shaft itu nanti ada knock, 3 knock kalau tidak salah, ngebaca posisi daripada ini shaft supply pump. Ya, ini high pressure pumpnya di sini, kemudian ini low pressure pump, ini trochoidnya di sini. Ini supply ke, jadi ini jalurnya low pressure side, pompanya low pressure side ini. Ini pompa gear pump trochoid ya. Kemudian masuk supply si PCV supply ke common rail, kemudian common rail supply ke injektor, kemudian untuk pembakaran gitu. Kita lihat ke unitnya sana ya, teman-teman. Oke, ini untuk engine HD785 itu kan ada 2 supply pump, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini sebelah kiri, kemudian kebetulan yang rusak sebelah kiri gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi, delivery valve itu dihubungkan sama 2 pipa ini ya, menuju ke common rail. Ini common railnya. Kemudian pipa itu yang output daripada common rail itu ada namanya flow damper ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 untuk supply 6 silinder sebelah kiri atau left bank gitu ya. Kemudian ini harnessnya tadi, harnessnya PCV ya, 2, kabelnya 2 teman-teman ya, kabelnya 2 tuh. Kemudian ini untuk kabelnya sensor, kabelnya 3 ya. Oke, PCV sudah kita install ya, sudah kita pasang di sini dengan stud yang lama kita kan, kemudian kita pasang double nut ya. Kemudian kita tinggal install ke unitnya. Jadi critical point-nya apa? Critical point ini teman-teman. Di sini ada salah satu gigi yang ompong ya. Nanti ada pasangannya di sana. Jadi nggak kalau misalkan nggak pas, nggak bakal bisa masuk. Jadi kalau bisa masuk berarti udah sesuai pasangannya gitu ya. Gitu. Beda dengan 12,5D ada ada salah satu kayak semacam dual pin ya dipasang. Nanti saya ada contoh gambarnya. Kemudian dimasukkan gitu ya, dual pin kayak bahannya kuningan kalau tidak salah. Jadi itu rentan untuk rusak. Jadi kalau misalkan dipaksa bakal bisa masuk, ya kan? Bakal bisa masuk. Dan efeknya apa? Efeknya nggak bisa running karena nggak bisa nggak top gitu ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini sudah saya install ya, supply pump ya, sudah kita install itu. Kemudian ini tinggal bleeding, dan ini sudah karena waktunya sudah sore dan kita belum bisa running ya. Jadi priming pump electrical, jadi priming pumpnya bermasalah, jadi tidak naik sama sekali. Nanti pending orang malam untuk bleeding ya, bisa diimpus nanti lewat itu ada plug yang di ujung sana. Biasanya nanti diimpus dikasih fuel gitu ya. Jadi critical point ketika kita masangi supply pump ya, selain tadi harus posisi gearnya harus diperhatikan. Ini yang paling penting yang sering breakdown ya di lapangan itu. Clamp ini harus lengkap teman-teman. Ini clamp pipa delivery. Ini kan high pressure ya. Ini harus diikat dengan sangat kuat dan lengkap ya teman-teman.
Nah, pipa-pipa ini harus klem-klemnya harus ada semua nih. Kalau misalkan nggak ada, mungkin nggak sampai 1 bulan sudah bermasalah ya, bisa jadi crack dan lain sebagainya gitu. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan klem-klemnya tidak lengkap, pasti problemnya pipa patah, pipa crack dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Ini sebelah kanan teman-teman. Ini suplai pump di sebelah sini. Kalau tadi kan di sebelah sana ya. Ini aja ada suplai pump untuk engine sebelah kanan ya. Suplai pumpnya masing-masing. Kiri untuk suplai engine sebelah kiri, kemudian suplai pump kanan untuk suplai engine sebelah kanan atau rack bank. Begitu teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, ini breakdown di saat muatan ya teman-teman. Saat muatan saya lihat kan. Ini saat muatan. Masih ada muatan di atas. Oke, terima kasih.